Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kembali saya akan berbagi informasi terkait dengan tes P3K di tahun 2023 ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat bagi rekan-rekan guru yang sudah melaksanakan tes dan mendapat nilai maksimal. Semoga di tahun ini rekan-rekan semuanya bisa mendapat NIP dan SK seorang P3K. Oke, informasi yang akan di-share untuk kali ini yaitu terkait dengan ketentuan kelulusan P3K untuk kategori P2, P3, dan P4. Dan ini sudah sesuai dengan Kepmenpan nomor 649 tahun 2023. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama yaitu prioritas pengisian jabatan fungsional guru. Yang kedua yaitu ketentuan kelulusan untuk P2 dan P3. Dan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kelulusan P4, bagaimana prosedurnya. Dan nanti juga kita akan bahas terkait dengan nilai afirmasi yang akan diberikan. Dan terakhir kita akan sajikan prioritas apabila nilainya itu sama. Mana yang akan diprioritaskan. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Oke, yang pertama yaitu untuk urutan prioritas pengisian jabatan fungsional guru untuk tes P3K di tahun 2023 ini. Nah, ini sesuai dengan Kepmenpan ke-12. Pelamar lowongan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi pertama yaitu pelamar prioritas, yang kedua adalah ex-THK kategori 2, yang ketiga guru non-ASN di sekolah negeri, dan yang keempat adalah pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6. Nanti kita bahas. Nah, siapa saja sih yang dimaksud dengan pelamar prioritas? Pelamar prioritas itu yaitu masuk kategori P1 dan mereka adalah guru-guru yang lulus passing grade di tahun 2022. Jadi tahun ini mereka hanya dilakukan penempatan saja. Nah, untuk yang B, ex-THK atau tenaga honorer kategori 2 adalah mereka yang memiliki TMT minimal tahun 2005. Jadi mereka itu masuk ke P2. Yang ketiga adalah guru non-ASN di sekolah negeri. Mereka itu adalah P3, yaitu yang memiliki TMT minimal 3 tahun terakhir. Dan yang keempat ini termasuk pelamar umum atau P4. Ini adalah yang pertama adalah guru yang sudah masuk Dapodik, baik itu negeri ataupun swasta, dan yang sudah sertifikasi. Belum masuk Dapodik tapi mereka sudah sertifikasi. Jadi itu untuk prioritas pengisian jabatan fungsional guru di tahun 2023 ini. Nah, ini untuk selanjutnya. Nah, ini adalah ketentuan P1, P2, P3, dan P4 ya. Dan yang mengikuti tes adalah P2, P3, dan P4. Nah, P2, P3 itu termasuk kategori khusus dan P4 adalah termasuk kategori umum. Oke, selanjutnya ini terkait dengan kelulusan P2 dan P3. Nah, di sini disampaikan di Kepmenpan ke-31, pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Jadi maksudnya apa? Untuk kategori khusus itu sebenarnya tidak ada nilai ambang batas. Jadi apabila ada lowongan, misalkan katakanlah lowongan untuk guru SD ada 3, maka akan diambil 3 terbesar itu sesuai dengan urutan perankingan. Jadi tidak ada nilai ambang batas untuk P2 dan P3 ini. Jadi langsung di ranking dan sesuai dengan kebutuhan. Dan apabila masuk nilai tertinggi, itu otomatis akan masuk. Jadi seperti itu ketentuannya untuk P2 dan P3.
tidak ada nilai ambang batas kalau kita merujuk pada Kemenpan tahun 2023 ini. Sedangkan untuk kelulusan P4 itu kita bahas dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan P4 itu? Yang pertama, ini sesuai dengan Kemenpan yang ke-6, lulusan pendidikan profesi guru yang terdapat pada pangkalan database kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kedua adalah guru yang terdaftar di Dapwadi Kementerian Pendidikan. Nah, ini adalah guru yang memiliki TMT 3 tahun ke bawah dan juga guru honorer swasta. Nah, berikut adalah ketentuan kelulusannya. Untuk kategori P4 ini diatur di Kemenpan ke-32. Pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Jadi kalau P4 ini, yang pertama itu harus memenuhi ambang batas. Nah, setelah ambang batas masuk, ingat ambang batas itu ada di kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Itu semua ada ambang batasnya. Jadi kalau salah satu tidak memenuhi ambang batas, maka otomatis dinyatakan gugur. Jadi semuanya harus masuk ke nilai ambang batas. Setelah masuk ke nilai ambang batas, nanti itu masuk ke perankingan. Berapa jumlah yang dibutuhkan dan nanti masuk ranking tertinggi itu yang akan masuk mengisi jabatan fungsional guru tersebut. Jadi untuk P4 ini ada perankingan dan juga ada ambang batas. Beda sama P2 dan P3. Nah, untuk selanjutnya ini terkait dengan afirmasi ya. Jadi untuk tahun 2023 ini afirmasi itu hanya ada dari sertifikat pendidik atau Serdik. Nah, bagaimana ketentuannya? Nah, ini diatur di Kemenpan ke-33. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, di sini yang harus digarisbawahi teman-teman sekalian, yaitu terkait dengan linearitas. Jadi, walaupun misalkan teman-teman memiliki Serdik, tapi tidak linear dengan jabatan yang dilamar, itu tidak akan mendapat nilai afirmasi. Misalkan gini, saya seorang guru bahasa Inggris melamar di SD untuk PGSD misalkan. Maka Serdiknya itu tidak bisa diberlakukan, tidak mendapat afirmasi. Jadi kalau Bapak Ibu melamar di SD, maka Serdiknya pun harus PGSD. Seperti itu, maka baru akan mendapat nilai afirmasi. Jadi nilai afirmasi hanya diberikan apabila jabatan yang dilamar itu adalah linear dengan Serdik teman-teman sekalian. Jadi itu ketentuan untuk afirmasi Serdik ya. Dan itu nilainya adalah 100% di kompetensi teknis. Nah, selanjutnya untuk P4 ini prioritasnya apabila ada yang memiliki nilai sama, yang pertama itu adalah nilai kompetensi teknis. Yang kedua yang dibandingkan itu adalah apabila nilai kompetensi teknis, misalkan nih kedua-duanya Serdik, otomatis nilainya semua maksimal 450 nilai kompetensi teknisnya. Nah, yang menjadi pembanding kedua adalah nilai kompetensi manajerial. Lihat mana tertinggi nilai kompetensi manajerial. Apabila masih memiliki nilai yang sama, dilihat di kompetensi sosiokulturalnya siapa yang paling besar. Masih sama misalkan nilai wawancaranya. Kalau masih sama juga semuanya, maka dilihat dari usia. Jadi seperti itu ketentuan untuk P4 ini apabila ada nilai sama.
Ya, jadi diurutkan dari yang paling atas teknis sampai terakhir itu perbandingannya adalah nilai usianya. Jadi usia tertinggi itu yang akan diprioritaskan untuk masuk di P4 ini. Makanya karena kalau tidak salah di tahun 2023 ini sangat banyak sekali peserta yang sudah bersertifikat pendidik dan mengikuti tes. Nah, kemungkinan untuk kompetensi teknis itu semua nilainya sama. Nah, lihat di manajerial, sosiokultural, dan wawancaranya itu yang akan menjadi pembanding untuk kelulusannya. Dan terakhir saya juga ingin sampaikan, untuk rekan-rekan sekalian jangan berkecil hati apabila misalkan tidak lulus di tahun 2023 ini, karena kemungkinan di tahun 2024 itu yang lulus passing grade dan memiliki nilai di tahun 2023 itu akan nanti dilanjutkan dan dibawa nilainya di tahun 2024. Karena program pemerintah itu di tahun 2024 di akhir Desember itu mereka harus sudah menyelesaikan terkait dengan masalah honorer. Nah, semoga harapannya di tahun 2024 ini semua yang mengikuti tes tahun 2023 dan memenuhi ambang batas dan P2, P3 juga itu langsung diangkat menjadi ASN. Seperti itu harapannya. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Semangat terus. Kuncinya selalu ikhlas untuk berbakti kepada negeri. Oke, that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.